Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan. Melalui layanan ini, masyarakat dapat segera mendapatkan peringatan dini bencana melalui fitur TV digital, layanan pesan singkat dan surat elektronik. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan. Sistem ini terdiri atas Early Warning System dan Disaster Prevention Information System yang merupakan sebuah sistem penyampaian informasi bencana kepada petugas dan masyarakat umum melalui layanan SMS, siaran TV digital, dan surat elektronik. Layanan pemberitahuan ini berisi informasi penting terkait bencana alam yang terjadi, baik dari jenis dan kekuatan bencana, lokasi, hingga munculnya peringatan potensi tsunami. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan, sistem ini mengintegrasikan informasi kebencanaan kementerian, lembaga, dan daerah, serta penyedia informasi bencana meliputi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan BPBD khusus Jakarta. Sistem EWS TV digital juga terhubung dengan penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran seperti TVRI dan RRI. Selain itu, dalam pengembangan DPIS, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan pemerintah Jepang yang sudah lebih berpengalaman dalam penyebarluasan informasi kebencanaan. Kementerian Kominfo berharap DPIS ke depannya bisa lebih akurat dan cepat dalam memberikan informasi bencana alam, sehingga dapat menekan jumlah korban jiwa. Saya berharap sistem EWS TV digital, DPIS, serta SMS Plus ini dapat mempermudah koordinasi dalam melakukan pertolongan yang responsif, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Pemirsa, pemerintah resmi mengenalkan Early Warning System atau Sistem Peringatan Dini Kebencanaan melalui saluran TV digital. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Wayantoni Supriyanto menyatakan, masyarakat perlu mengatur TV digital sesuai dengan kode pos domisili agar informasi peringatan kebencanaan dini dapat bisa diterima akurat di daerah terdampak. Pemerintah resmi mengenalkan Early Warning System atau Sistem Peringatan Dini Kebencanaan melalui saluran TV digital. Dengan sistem ini, masyarakat akan menerima pemberitahuan bencana maupun insiden darurat melalui layar televisi digital. Early Warning System akan menampilkan informasi mengenai jenis bencana, lokasi, dan waktu kejadian, sehingga melalui fitur ini masyarakat memiliki waktu untuk mengevakuasi diri dan meminimalisir risiko. Terdapat 3 kategori informasi bencana yang akan ditampilkan sesuai dengan level bahaya bencana, yaitu biru untuk waspada, kuning untuk siaga, dan merah untuk status awas. Pada kategori paling bahaya awas akan ditampilkan pesan satu layar penuh beserta munculnya bunyi alarm agar masyarakat dapat segera melakukan evakuasi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Wayantoni Supriyanto mengatakan, masyarakat perlu mengatur TV digital sesuai dengan kode pos domisili agar informasi Early Warning System atau peringatan kebencanaan dini bisa akurat diterima oleh masyarakat di daerah yang terdampak bencana. Wayan mengimbau masyarakat yang masih menggunakan TV analog dengan memanfaatkan set-top box sebagai perangkat untuk menangkap siaran TV digital, maka perlu menggunakan STB yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Kominfo. Terkait pentingnya menggunakan STB, saya ulangi STB yang bersertifikasi, dan yang paling penting lagi memasukkan kode pos yang sesuai dengan area masing-masing. Kalau di daerah Serang ya masukkan wilayah Serang kode posnya, agar nanti early warning system yang menggunakan TV digital itu sesuai dengan wilayah yang terdampak. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pendaftaran seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 resmi dibuka bagi semua tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan. Berbeda dengan tahun lalu, pembukaan seleksi PPPK 2024 dilakukan dalam 2 periode. Per tanggal 1 Oktober 2024, pemerintah secara resmi membuka seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 yang dibagi menjadi 2 periode pendaftaran. Periode 1 diperuntukkan bagi pelamar prioritas seperti guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023 atau ex-tenaga honorer kategori 2 sesuai pangkalan data THK 2 di BKN, serta tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN yang dibuka per tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024.
Sementara periode 2 dimulai 17 November hingga 31 Desember 2024 untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa kerja, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Mengutip dari laman Kementerian Pan-RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan formasi besar bagi PPPK di tahun 2024 sebesar 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN tahun 2024. Besarnya formasi PPPK yang dialokasikan tersebut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya menyelesaikan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagaimana termuat dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024, seleksi PPPK tahun ini dilaksanakan melalui 2 tahapan dengan metode Computer Assisted, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan apresiasi kepada maskapai penerbangan internasional yang membuka rute penerbangan baru ke Indonesia. Penambahan rute penerbangan bisa membantu Indonesia untuk mencapai target kunjungan Wisman 2024 sebesar 14,3 juta kunjungan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi sejumlah maskapai penerbangan internasional yang membuka rute penerbangan baru ke Indonesia yang berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya mengatakan, maskapai-maskapai yang membuka rute penerbangan baru tersebut adalah Scoot dan AirAsia. Scoot merupakan maskapai penerbangan berbiaya rendah asal Singapura yang sebelumnya telah membuka beberapa rute penerbangan ke beberapa daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bali, dan juga Lombok. Namun kali ini Scoot menghadirkan penerbangan Singapura Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat dan telah mendarat pertama kalinya pada Sabtu 28 September 2024 pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Maskapai Scoot akan melayani penerbangan 2 kali dalam sepekan, yakni pada Selasa dan Sabtu dengan kapasitas 112 penumpang. Sementara AirAsia merupakan maskapai penerbangan asal Malaysia yang membuka rute penerbangan Hong Kong Denpasar pada 1 Oktober 2024 dan rute Hong Kong Jakarta pada 8 Oktober 2024. Maskapai ini melayani penerbangan setiap hari dan pesawat yang digunakan adalah Airbus 320 dengan kapasitas 180 penumpang. Dia mengungkapkan jalinan konektivitas penerbangan ini sangatlah penting untuk memperkuat sektor parekraf di Indonesia, terutama dalam hal mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu, penambahan rute penerbangan juga bisa membantu Indonesia untuk mencapai target kunjungan Wisman 2024, yakni sebesar 9,5 juta hingga 14,3 juta kunjungan. Ternyata konektivitas kita bertambah lagi, mudah-mudahan ini akan memberikan dampak positif tentunya terhadap jumlah kunjungan wisatawan, karena memang terutama anak-anak milenial itu memilih destinasi atau memilih penerbangan itu biasanya efisien, dan airline LCC ini memberikan alternatif untuk penerbangan yang lebih affordable, dan biasanya mereka akan spendingnya akan lebih di destinasi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.